teman-teman sudah pernah mempelajari anatomi fisiologi sistem imun. Nah, sebelum kita beralih ke berbicara tentang hipersensitivitas, sehingga kita akan coba review dulu tentang respon imun. Nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana tentang imunitas, ya, jenis imunitas. Kemudian dari segi patofisiologinya kita akan membahas tentang apa itu hipersensitivitas, kemudian ada tipe-tipenya apa saja, tanda gejala dan lain sebagainya bagaimana, kemudian mekanisme perjalanan dari hipersensitivitas itu seperti apa. Atau adaptive immunity. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya apa bedanya antara sistem imun yang innate atau alami dengan sistem imun yang didapat, ya. Kalau yang innate itu tentu saja teman-teman sejak lahir. Jadi contohnya adalah seperti kulit, ya, yang ada di kulit, terus kemudian di membran mukosa, ya, terus kemudian silia-silia, kemudian bentuk pertahanan dari batuk, bersin, ya, itu adalah dari innate bawaan, ya. Terus kemudian untuk yang terkait dengan sistem imun alami itu, ya, jadi dalam melawan mikroorganisme atau mikroba itu tidak spesifik. Jadi semuanya mikroba atau patogen atau antigen yang masuk itu semuanya akan melalui respon imun bawaan dulu. Nah, untuk second line atau garis pertahanan yang kedua itu adalah yang adaptif. Jadi bawaan itu merupakan primary line, ya, atau the first line. Nah, terus kemudian kalau yang untuk adaptif itu sebetulnya organ-organnya sudah ada sejak kita lahir, tetapi dia berespon itu setelah kita mendapatkan antigen atau mikroba yang baru yang sebelumnya belum pernah dikenal, ya. Jadi kalau yang adaptif itu dia akan merespon terhadap sesuatu mikroba yang tidak dapat dilawan oleh innate, ya. Nah, kalau yang adaptif ini dia akan dibagi menjadi dua, yaitu pada sel humoral dan sel pada seluler, ya. Nah, kita akan coba membahas kalau yang seluler itu dia ada kaitannya dengan sel B, kemudian humoral itu sel T, ya. Nah, pada slide ini kita akan mencoba bagaimana reaksi respon imun terhadap antigen. Nah, pada saat ada antigen masuk, ya, pada saat ada antigen masuk, itu dia akan melalui respon yang non spesifik dulu, ya, respon yang non spesifik dulu yang sudah ada sejak bawaan. Terus kemudian dia akan second line-nya akan
adaptif ya yang diperoleh. Jadi dia bersifat spesifik. Makanya kalau adaptif itu misalnya ada virus hepatitis B masuk. Nah, pada saat lini pertama untuk virus hepatitis B itu tidak dapat mengatasi mikroba tersebut, maka yang akan maju adalah respon imun yang adaptif. Ya, dia akan pengenalan dulu ke mikroba tersebut, ya, ke antigen tersebut akan dikenali dulu, kemudian dia akan diikat, ya, diikat. Nah, kemudian nanti dia akan mempunyai daya memori. Jadi adaptif itu dia mempunyai daya memori bahwa nanti suatu saat kalau ada virus hepatitis B itu masuk lagi, maka antibodi yang sudah terbentuk tadi itu akan lebih banyak, ya. Jadi harus punya memori dulu. Makanya kalau untuk yang respon imun adaptif itu pada saat virus itu masuk pertama kali, responnya itu agak lama karena harus dikenali dulu, ya. Kemudian setelah itu di makrofag degradasi, ya, melalui proses fagositosis dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti akan dimunculkan muncul memori, ya, yang akan disimpan di dalam memori respon imun adaptif. Nah, pada saat nanti setelah terbentuk ikatan antara antigen antibodi pada virus hepatitis B itu nanti pada saat ada virus hepatitis yang berikutnya kena dia lagi, kena si host atau pada individu tersebut, maka diri individu tersebut akan menjadi lebih kebal. Karena apa? Sel adaptif, memori adaptifnya itu sudah terbentuk dan antibodi semakin banyak dibanding pada saat virus hepatitis B terkena pertama kali. Jadi bersifat lebih spesifik, ya. Imun baik yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Jadi yang tidak spesifik itu yang bersifat alami, tadi sudah Bu Nova sampaikan, yang bersifat fisik ada kulit, ya, pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, kemudian membran mukosa. Kemudian yang larut itu adalah contohnya adalah asam lambung, ya. Nah, yang terlibat biasanya pada sel-sel yang terlibat pada alamiah ini adalah ada komplement, ya, kemudian interferon, terus kemudian ada C-reaktif protein atau CRP, ya, gitu. Nah, terus kemudian yang bersifat seluler itu sel yang berperan adalah dia akan berfungsi untuk memfagositosis, ya. Dia akan mempunyai fungsi fagositosis, contohnya adalah sel NK, kemudian sel mast dan basofil, ya. Nah, kalau yang spesifik itu dibagi menjadi dua, yaitu humoral dan seluler. Humoral itu ke arah sel B, ya, mohon maaf yang tadi Bu Nova klarifikasi kembali bahwa yang humoral itu adalah sel B, kemudian yang seluler adalah sel T, ya. Humoral itu terdiri dari imunoglobulin yang terdapat ada 5, kita kenal dengan gamet, ya, imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Masing-masing imunoglobulin itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri dan berespon terhadap suatu antigen sendiri, ya. Nah, kemudian kalau seluler itu adalah dia mempunyai sel T. Sel T ini ada beberapa, ada sel T helper 1. Jadi T helper itu dia sebagai pembantu, sel pembantu, namanya juga helper. Jadi helper itu adalah pembantu, ada sel T pembantu 1, sel T helper atau sel T pembantu 2. Kemudian selain sel T1, T2, TH2, itu juga ada yang namanya sel T sitotoksik, ya. Ada juga sel T regulator, ya. Nah, sebetulnya untuk sel T ini nanti akan kita
singgung pada saat kita akan membahas tentang hipersensitivitas ya. Biasanya kalau yang T helper 1 itu dia lebih berespon pada mikroba yang masuk, contohnya adalah virus ya, bakteri misalnya. Tapi kalau yang T helper 2 itu lebih ke arah yang terjadi alergi ya atau hipersensitivitas. Diri dari diperankan oleh yang humoral itu oleh limfosit B. Jadi begitu ada antigen masuk, dia akan menstimulasi ya setelah berikatan ya dengan reseptor yang ada di permukaan membran sel. Kemudian setelah berikatan dengan permukaan yang ada di membran sel akan diekspresikan oleh MHC kelas 2 misalnya ya, oleh MHC, terus kemudian dia akan merangsang sel B untuk berproliferasi. Nah, setelah berproliferasi, sel B juga akan berdiferensiasi menjadi banyak ya, oleh sel plasma akan membentuk antibodi ya. Jadi apabila ada rangsangan antigen, antibodi itu akan bertambah semakin banyak. Terus kemudian pertahanan terhadap bakteri ekstraseluler ya. Jadi untuk respon imun spesifik untuk yang sistem humoral itu dia juga berfungsi sebagai pertahanan terhadap bakteri ekstrasel ya. Selain itu juga akan menetralisir toksin ya. Nah, itu untuk humoral. Terus kemudian untuk yang seluler ya, yang seluler itu lebih diperankan pada limfosit T. Ya, ada yang tadi Bu Nova sudah sampaikan, ada limfosit T helper, T sitotoksik ya, kemudian T regulator ya. Nah, untuk seluler ini biasanya pertahanan terhadap bakteri intraseluler. Ya, seperti virus ya, jamur, parasit, keganasan ya. Tapi kalau yang humoral ya, itu dia pertahanannya terhadap bakteri ekstrasel. Ya, karena apa? Perbedaan adalah jadi kalau bakteri itu ada yang ekstrasel, ada yang intrasel. Jadi pada saat bakteri maupun virus masuk ke dalam tubuh itu masing-masing dari mikroba tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Misalnya, bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, bakteri itu ada dua yang akan dilakukan oleh tubuh. Yang pertama, dia akan merespon terjadinya inflasi, atau yang kedua akan mengeluarkan toksin atau racun ya. Nah, racun yang dikeluarkan oleh bakteri itu ada yang bersifat eksotosin, ada yang bersifat endotoksin. Kalau kita lihat sifat-sifat dari bentuk dari bakteri kan ada gram negatif dan gram positif ya. Lebih banyak adalah bentuk bakteri yang gram negatif. Nah, itu contohnya adalah untuk menetralisir toksin ya. Jadi karena apa? Karena bakteri pada saat menginjus individu sel yang ada di individu itu dia akan mengeluarkan racunnya ya, toksin tadi. Nah, kalau seluler itu dia pertahanannya terhadap bakteri intraseluler ya, tetapi dia lebih bekerja pada virus, jamur, parasit dan keganasan. Gitu ya. Yang diperantarai oleh antibodi. Jadi pada saat antigen atau patogen itu masuk ke dalam tubuh, antigen tersebut akan dibawa ke limfosit B oleh siapa? Oleh nodus limfe. Jadi kita itu mempunyai nodus limfa atau limfanodus itu di leher ada, di seluruh tubuh semuanya ada ya. Akan dibawa antigen tersebut oleh limfosit B di limfanodus. Nah, terus kemudian sel T penolong itu akan mengaktifkan limfosit B. Ya. Jadi sebetulnya pada saat ada antigen masuk itu baik sel T maupun sel B itu sama-sama akan teraktivasi. Ya. Nah, kemudian
sel T penolong itu akan mengaktifkan limfosit B sehingga limfosit B itu dapat berproliferasi melalui pembelahan mitosis ya, sehingga sel B-nya itu banyak ya, dia bisa berproliferasi jumlahnya banyak. Nah, tiruan-tiruan dari sel B yang tadi sudah diperbanyak itu ya akan menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang akan mensekresikan antibodi untuk dibawa ke tempat lokasi yang terjadi infeksi ya. Jadi kalau makanya ibaratnya pertahanan tubuh kita itu sama sel darah putih, sel plasma itu sama dengan pertahanan tubuh kita, tentara kita ya. Pada saat ada musuh datang, baik yang berupa antigen atau mikroba misalnya, itu akan memperbanyak diri sehingga dapat melawan mikroba atau antigen tersebut. Nah, setelah antibodi itu diperbanyak, ya, kemudian dibawa ke tempat lokasi infeksi, apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi itu akan ada kompleks antigen antibodi. Jadi antibodi yang tadi sudah terbentuk banyak tadi itu akan berikatan dengan antigen tadi, ya. Nah, dengan cara apa? Terbentuknya antigen antibodi, terikatnya antigen dan antibodi itu yang disebut dengan kompleks imun. Nah, apabila sudah terjadi kompleks imun, itu akan mengaktifkan antigen atau antibodi, ya. Nah, sebagian tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetap pada jaringan limfosit. Jadi tidak ada dari sekian ribu sel B misalnya yang tidak berdiferensiasi. Nah, yang tidak berdiferensiasi itulah nanti yang akan bertugas untuk mengingat, ya, mengingat pada saat nanti ada antigen yang sama, maka dia langsung akan memerintahkan sel plasma untuk memproduksi antibodi. Nah, sel limfosit memori B ini hanya mensekresikan sedikit antibodi jauh setelah infeksi teratasi dan berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen berulang. Ya. Jadi sebetulnya untuk peran dari memori ini dia tidak terlalu berperan pada saat antigen pertama masuk. Tetapi dia akan sangat luar biasa sekali di garda depannya itu kalau ada antigen yang berulang. Jadi memori itu akan berespon sangat cepat sekali apabila pajanannya itu berulang. Bagaimana mekanisme respon imunitas seluler yang diperantai oleh sel? Ya, jadi pada mekanisme ekstraseluler, jika antigen dicerna oleh makrofag, maka di sini antigen misalnya bakteri ditelan oleh makrofag, makrofag mengandung fragmen protein atau peptide dari antigen tersebut. Kemudian setelah terbentuk fragmen peptide, ya, makrofag itu akan membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut bergerak menuju permukaan makrofag. Setelah itu, setelah berikatan akan diikat dengan MHC2, di sini akan menangkap peptida antigen. Jadi antigennya itu akan ditangkap ya permukaannya ini oleh MHC kelas 2. Kemudian setelah diikat oleh MHC kelas 2, itu dia akan dibawa antigennya ke permukaan sel. Nah, kemudian nanti pada saat dibawa ke permukaan sel ini sel T penolong atau sel T helper itu dia akan tahu bahwa ternyata ada antigen yang masuk. Nah, setelah masuk, itu tahu bahwa ada antigen yang masuk, maka sel T helper itu secara otomatis akan mengaktifasi makrofag ya, sehingga makrofag itu nanti akan menghancurkan mikroorganisme yang ditelan ya dengan cara proses fagositosis.
Ini sama ya dengan yang tadi yang Bu Nova sampaikan terkait dengan imunitas yang humoral ya. Jadi humoral itu lebih ke arah yang sel B ya, dia akan memproduksi sel plasma atau imunoglobulin. Itu tadi ada 5 jenisnya. Nah, ini ada yang rantai berat ya. Ini adalah bentuk dari imunoglobulin kita. Dari sel T ya. Sel T itu bentuknya bundar seperti gambar. Ini yang sel T yang dikelilingi oleh sel kanker ya, dikelilingi oleh sel kanker dengan sitoplasma yang menyebar dan seratnya berdifusi. Jadi yang putih-putih ya, yang putih-putih banyak itu adalah sel kanker, kemudian sel T kita adalah bentuknya seperti itu ya. Banyak serabutnya, dia berbentuk bulat, bundar. Sel T ini dia sebagai pembunuh ya, yang ada bulatan-bulatan kecilnya di permukaannya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat permukaannya itu ada bintik-bintiknya ya. Itu ya dikelilingi oleh sel kanker yang bulatannya adalah besar ya. Review tentang respon imun baik itu adaptif maupun non-adaptif atau bawaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelainan pada respon imun. Yang kita kenal dengan kita akan membahas tentang hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas itu atau kita sebut dengan alergi itu apa? Adalah suatu kondisi respon imunitas yang menimbulkan reaksi yang berlebihan ya atau reaksi yang tidak sesuai yang bisa membahayakan host. Jadi sebetulnya ini hanya suatu kondisi respon imunitas yang berlebihan saja reaksinya. Misalnya antara si A dengan si B ya. Si A dia responnya sangat berlebihan pada saat ada stimulus debu. Tapi si B responnya terhadap debunya biasa-biasa saja. Makanya si A itu disebut dengan hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas itu ada 4 tipe ya. Tipe 1, 2, 3, dan 4. Ya, nanti kita masing-masing akan bahas masing-masing tipe ini seperti apa gambarannya. Tentang hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 ini disebut sebagai reaksi alergi. Ya, jadi terjadi hanya dalam waktu beberapa menit setelah antigen itu bergabung dengan antibodi yang sesuai. Jadi, misalnya pada saat ada stimulus datang, ya, stimulus itu bisa jadi zat yang mengakibatkan alergi itu adalah alergen. Jadi misalnya ada alergen masuk ke dalam tubuh, bisa lewat kulit, bisa lewat membran mukosa mulut, bisa lewat membran mukosa hidung misalnya ya. Itu nanti antigen itu akan ditangkap di sel dendrit ya melalui APC atau antigen presenting cell. Nah, ibaratnya seperti reseptor lah ya. Jadi antigen itu nanti akan berikatan dengan reseptor ya. Terus kemudian pada saat berikatan ini nanti akan ada mediator-mediator yang berperan ya setelah antigennya masuk. Nah, mediator yang berperan di sini adalah contohnya adalah histamin. Histamin itu merupakan mediator utama seseorang terjadi alergi. Jadi makanya kenapa kalau orang alergi itu bisa terjadi 20% misalnya
80% misalnya gatal-gatal ya. Jadi gatalnya itu disebabkan karena dikeluarkannya histamin oleh tubuh kita, sehingga histamin itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi gatal. Nah, kemudian itu akan terjadi vasodilatasi akibat dari peningkatan permeabilitas kapiler dan kontraksi otot polos ya. Jadi histamin itu, makanya kalau kita bentol-bentol itu kan dia akan warnanya akan merah ya, merah terus kemudian hangat ya kalau kita raba. Itu karena apa? Karena akibat mediator yang keluar tadi histamin itu akan mengakibatkan vasodilatasi akibat peningkatan permeabilitas kapiler. Terus kemudian selain histamin juga mediatornya yang lain yang akan dikeluarkan adalah prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin ini akan mengakibatkan bronkokonstriksi dan dilatasi serta peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, tromboksan ini nanti akan mengakibatkan agregasi dari trombosit ya. Jadi ini nanti kenapa akan ada hubungannya dengan kalau misalnya alergi itu akan ada agregasi trombosit akibat dari dikeluarkannya mediator prostaglandin dan tromboksan. Pengobatan dan pencegahan untuk hipersensitivitas tipe 1 ini adalah menghentikan aksi mediator. Jadi mediator-mediator yang tadi membuat alergi tadi itu ya, itu dengan cara misalnya diberikan obat-obatan antihistamin. Kemudian epinefrin ya, kortikosteroid dan lain sebagainya. Kemudian mencegah alergen masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya biasanya hipersensitivitas tipe 1 itu adalah merupakan 80% adalah atopi ya. Atopi itu adalah alergi yang berasal akibat herediter ya, akibat herediter. Sehingga seseorang itu kalau sudah mempunyai alergi itu harus dikenal dulu, harus dapat mengenal apa faktor pemicunya. Ya, kalau sudah dikenal ya hindari faktor pemicu tersebut. Nah, terus kemudian bahwa faktor alergi ini biasanya tidak dapat disembuhkan ya. Tetapi dia akan bersifat dorman ya, atau dia akan menetap di dalam tubuhnya. Namun pada saat nanti ada stimulus lagi dan daya imunnya itu sedang tidak fit misalnya, tidak dapat dia kontrol, dia akan bisa muncul alergi yang sama ya. Nah, yang kedua adalah hipersensitivitas tipe 2. Ini disebut adalah cytotoxic antibody reaction ya. Akibat dari reaksi antibody yang akibat dari ikatan antibody IgM atau IgG ya. Nah, pengikatan antibody misalnya IgG atau IgM ini ke antigen permukaan sel atau molekul matriks ekstraseluler. Jadi setelah terjadi ikatan dengan imunoglobulin, antibodi tadi itu dapat mengaktifkan komplement untuk menghancurkan sel tersebut. Jadi contoh dari tipe 2 itu adalah demam rematik, sindrom Goodpasture ya. Terus kemudian setelah terjadi pengikatan antara antibodi dengan IgG atau IgM ini, maka antibodi itu akan mengaktifkan komplement untuk menghancurkan sel ya.
mekanisme hipersensitivitas tipe 2 ya. Jadi misalnya di sini ada antigen ya. Antigen yang akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, terus kemudian akan berikatan dengan IgG misalnya ya. Terus kemudian akan terbentuk komplement ya. Kemudian akan akan melisiskan bakteri atau mikroba ya. Jadi dengan cara fagositosis ya. Ketiga itu adalah adanya hipersensitivitas akibat kompleks antigen antibodi atau kompleks imun ya. Nah, antigen antibodi ini akan berikatan membentuk kompleks imun. Nah, IgG terlibat dalam proses ini dan aktivasi komplement ya akan mengakibatkan pelepasan mediator dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Ya. Jadi kalau sudah terjadi ikatan antara antigen dan antibodi, maka IgG ini ya akan mengaktifasi komplement, kemudian dia akan melepaskan mediator-mediator, baik itu mediator inflamasi ya, misalnya interleukin 4, 5, 13 misalnya. Nah, itu nanti akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas vaskuler ya, sehingga akan terjadi bengkak ya, vasodilatasi. Nah, biasanya ini terjadi adalah 4 sampai 10 jam. Contoh dari hipersensitivitas kompleks imun itu adalah reaksi artus dan glomerulonefritis ya, peradangan pada glomerulus. Dia akibat paparan dari antigen, tetapi paparannya itu dia dosisnya kecil ya, tapi dia terpapar lama sehingga terbentuk kompleks antigen antibodi ya. Tapi ini biasanya jarang terjadi ya. Biasanya kalau yang hipersensitivitas tipe 3 itu masuk ke dalam yang glomerulonefritis ya, itu lumayan sering. Nah, misalnya ada suatu antigen masuk ke dalam tubuh ya, maka dia akan neutrofil yang sedang berkemoktasis di pembuluh darah, dia akan keluar ya, kemudian dia akan mengeluarkan komplement-komplementnya ya, kemudian komplement tadi itu dia akan antigen akan membentuk suatu antibodi ya, kemudian antibodi itu yang sudah banyak akibat dari aktivasi komplement tadi akan mengikat antigen. Nah, sehingga akan keluar aktivasi komplement tadi ya, akan mengakibatkan reaksi ikatan antigen antibodi, sehingga antibodinya itu akan bertambah banyak untuk mengikat antigen tadi. Adalah disebut dengan hipersensitivitas tipe lambat. Nah, fungsi limfosit T ini tersensitisasi secara spesifik yang bukan merupakan fungsi antibodi. Jadi, tersensitisasi itu adalah orang yang terpapar tetapi tidak menimbulkan gejala. Ya, tetapi kalau misalnya itu ada paparan berulang, maka dia bisa menimbulkan gejala ya. Jadi sebetulnya respon misalnya pertama kali saya terkena debu misalnya, saya tidak menimbulkan gejala alergi, tetapi di dalam tubuh saya itu sudah terjadi proses sensitisasi, misalnya seperti itu. Nah, respon dimulai dari beberapa jam atau beberapa hari. Makanya untuk respon pada hipersensitivitas tipe 4 itu disebut hipersensitivitas tipe lambat karena memang responnya itu lambat terhadap suatu antigen. Nah, respon dimulai beberapa jam atau beberapa hari setelah kontak dengan
antigen ya. Nah, ini contohnya adalah dermatitis kontak ya. Misalnya pakai jam tangan ya, pakai jam tangan itu kita gatel misalnya. Atau misalnya apalagi ya, itu yang menimbulkan kita responnya berlebihan. Ya, kan ada yang kita alergi atau terhadap suatu bahan ya tertentu, misalnya ada stainless misalnya atau suatu emas misalnya atau apa, itu adalah akibat hipersensitivitas tipe lambat. Nah, selain itu, selain dermatitis kontak, itu juga ada akibat dari tipe tuberkulin. Jadi tes tuberkulin itu masuk ke dalam hipersensitivitas tipe 4 ya. Karena apa? Karena tuberkulin itu kan untuk melakukan ada suatu zat misalnya kuman TBC ya dimasukkan ya, kita lakukan tes. Nah, ke dalam intradermal kita, di dalam kulit kita, terus kemudian nanti kita akan baca sekitar 2 sampai 3 hari. Nah, itu nanti responnya seperti apa. Makanya ini disebut sebagai hipersensitivitas tipe 4 karena responnya adalah lambat. Jadi tadi ya untuk hipersensitivitas tipe 4 ada fase sensitisasi dulu ya. Jadi dia sudah terpapar di dalam tubuhnya tetapi tidak menimbulkan gejala ya. Terus kemudian baru akan bekerja ada sel T helper 1 ya, dia akan teraktivasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah fase sensitisasi dia akan jadi faktor efektor ya, dia akan mensekresi interferon gamma ya, sehingga dia akan bisa mengaktifkan makrofag, sehingga kalau makrofag itu teraktifkan maka akan dapat meningkatkan molekul MHC kelas 2 ya misalnya. Hipersensitivitas dari tipe 1 sampai tipe 4. Jadi tipe 1 itu adalah reaksi alergi ya. Terus karena apa? Antigen dia berikatan dengan imunoglobulin E ya, IgE. Nah, contohnya adalah asma ya, kemudian alergi makanan, eksim ya. Kemudian high fever ya. Nah, kalau yang tipe 2 itu adalah hipersensitivitas yang dimediasi oleh sitotoksik ya, dia ada ikatan antara antigen dengan imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Nah, antibodi ini dia akan secara langsung akan berikatan dengan antigen yang ada di permukaan sel ya. Kemudian dia akan mengaktifkan komplement untuk merusak mikroba yang atau antigen yang masuk. Nah, contoh dari respon imun hipersensitivitas kedua ini, tipe kedua, itu adalah contohnya adalah anemia. Kemudian reaksi dari transfusi darah ya, terus atau autoimun hemolitik ya, itu masuk ke dalam hipersensitivitas tipe 2. Kemudian yang ketiga adalah hipersensitivitas tipe tipe 2. Karena hipersensitivitas tipe 3 itu adalah adanya kompleks imun ya, kompleks imun akibat dari ikatan antigen antibodi yang akan mengaktifkan komplement ya, terus kemudian akan memunculkan respon inflamasi, kemudian akan menstimulasi neutrofil untuk menghancurkan mikroba tersebut. Contohnya dari tipe 3 adalah glomerulonefritis, rheumatoid arthritis, lupus ya, dan lain sebagainya. Kalau yang tipe 4 adalah merupakan reaksi lambat ya, dia akibat dari tersensitisasinya T helper 1 ya. Kemudian akan mengaktifkan makrofag untuk melawan sel ya. Nah, contohnya adalah dermatitis kontak, kemudian lesi akibat tuberkulin, atau adanya penolakan transplantasi ginjal.
Ini adalah untuk mekanisme apabila pada hipersensitivitas tipe 1 misalnya ada alergen yang masuk, alergen tadi itu akan diikat oleh reseptor yang ada di sel dendrit ya, atau antigen presenting cell diikat, terus kemudian akan menstimulasi sel B untuk, ini ada di sel B ya, dia akan menstimulasi untuk berproliferasi menjadi sel plasma. Kemudian dia akan mengikat alergen tadi ya, antigen tadi dengan antibodi yaitu IgE ya. Nah, sehingga nanti reseptor IgE tadi akan tersensitisasi, kemudian akan dilakukan degranulasi oleh sel plasma tadi ya. Ini adalah contoh dari mekanisme dermatitis kontak, misalnya kontak terhadap suatu tumbuh-tumbuhan tertentu, kemudian akan mengakibatkan sel Langerhans ya, yang ada di APC-nya, dia akan mensensitisasi T helper 1 ya, terus kemudian akan mengakibatkan makrofag di jaringan itu untuk memfagositosis. Imunologi itu bisa ada beberapa macam. Yang pertama adalah uji respon imun non-spesifik, uji respon imun spesifik, dan uji interaksi antigen-antibodi. Ya, itu biasanya dengan cara pemeriksaan leukosit. Ya, baik itu leukosit, eosinofil ya, monosit dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang humoral itu adalah kadar C reaktif proteinnya. Kadar C reaktif proteinnya ini dia akan meningkat 100 kali pada infeksi atau kerusakan jaringan. Adalah uji respon imunologi spesifik yang bersifat seluler ya, ataupun yang bersifat humoral ya. Ini pemeriksaan lab untuk melihat imunologi. Itu adalah ada reaksi presipitasi ya, terus kemudian ada aglutinasi. Contohnya adalah kita akan lakukan picu terhadap tangan pada orang ini, misalnya ada 6 titik misalnya. Ada 6 titik, kita mempunyai jenis-jenis alergen tentang alergen tumbuhan ya, alergen rumput-rumputan, misalnya gigitan, kemudian pohon ya, itu juga bisa, debu juga bisa. Nah, ini adalah untuk hasil contoh untuk melakukan pemeriksaan, dilihat dari hasil-hasil lab tadi, misalnya RIA, ELISA ya. Ini contohnya. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, silahkan kita diskusikan melalui forum. Silahkan untuk aktif bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.